Agus saya kasih duit bulanan buat hidup, Novi bayarin pengobatan dari duit yang yayasan. Masalahnya di mana? Saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Yang mengeluarkan ide petisi untuk duitnya dibalikin ke pemberi donasi, saya bilang bodoh. Soal yang lagi ramai nih Bang, terkait perselisihan dari Novi dan juga Agus nih ya Bang ya. Mungkin kalau dari Bang Joni sendiri seperti apa sih Bang melihat kasus tersebut? Ya, jadi pertama kenapa saya bersuara? Sebelumnya saya ngikutin, saya hanya jadi penonton setia ya. Waktu awal si Agus ini diviralin oleh Novi di podcastnya Densu, akhirnya dapat banyak sumbangan, saya bersyukur. Dan kalau boleh jujur, bukan bermaksud apa-apa, saya termasuk salah satu yang melakukan donasi juga. Tapi saya diam aja. Yang selanjutnya waktu perselisihan ditemuin dari pihak keluarga Agus dan Novi juga di podcast Densu, saya lihat suasananya hangat, baik. Nah, kenapa John LBF bereaksi? Karena kemarin beberapa waktu lalu saya lihat Agus ini didampingi Bang Farhad Abbas membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Yang saya dengar dalam pasal pencemaran nama baik. Jadi saya kira saya harus angkat suara. Ya, pertama-tama teman-teman, saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Teman-teman bisa nggak bayangin? Saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Ya, dia ini sudah, kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus, nggak boleh. Coba kamu di posisi Agus bagaimana? Ya, jadi saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Karena menurut saya bukan Agusnya yang bermasalah, menurut saya orang-orang di sekitar Agusnya ini yang saya pikir harus diluruskan pemikirannya. Ya, oleh sebab itu yang pertama saya mengutuk keras dan mengecam siapapun orang yang menyuruh Agus ke kantor polisi bikin LP. Orang yang bikin LP itu, ya orang itu harus aktif. Ketika ada panggilan untuk klarifikasi BAP dalam proses penyelidikan, dia wajib hadir. Gak bisa diwakilkan, karena dia sebagai pelapor. Oke, nah selanjutnya nanti melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Ada nggak unsur pidananya? Ditemukan nggak bukti yang kuat untuk menentukan kasus itu bisa naik sidik atau tidak? Saya sangat pengalaman di bidang hukum, ya. Tahun lalu saya ngelaporin itu oknum pengacara. Jadi saya tahu banget proses dari A sampai Z sampai ke persidangan sampai ke vonis. Ya, oleh sebab itu saya bersuara supaya Agus mendengar bahwa melaporkan seseorang ke polisi. Saran saya itu adalah opsi yang terakhir sebelum opsi tabayun. Mestinya ada tabayun dulu, mestinya ada konfirmasi dulu, ngobrol dulu, titik temunya seperti apa. Saya kira Novi orang yang menurut saya baik dan dia tulus. Saya sudah komunikasi sama Novi, dia sudah paparkan semuanya. Bang, saya ini benar-benar tulus bang bantuan. 1 rupiah pun saya bersedia di audit bang. Dari awal berdiri saya bersedia di audit. 1 perak pun saya nggak. Ini panggilan hati saya bang. Novi sampaikan ke saya seperti itu. Ini panggilan saya untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Orang lihat casing saya begini, saya dengan penampilan seperti sosialita, jangan terus judge saya nggak bisa berbuat baik kepada masyarakat. Ini yang disampaikan Novi ke saya. Jangan lihat orang dari covernya, gua badan
kayak begini penampilan gue kadang kurang kan, ya, tapi saya memberi manfaat untuk banyak orang. Sama dengan teknologi, jangan kita lihat dari covernya aja. Nah, jadi yang pertama tadi saya mengutuk keras siapapun yang ngojok-ngojokin atau nyuruh Agus bikin LP. Ya. Yang kedua, saya menghimbau. Saya kemarin sudah posting. Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, nggak, saya udah terkenal kok. Jadi saya nggak suka dompleng biar rating saya naik, enggak. Insya Allah itu udah jalannya Allah lah. Kalau waktunya udah masa gue udah habis, ya udah selesai, orang nggak inget gue lagi. Selama gue masih diingat orang, berarti Allah qadarullah masih mengizinkan saya dikenal publik, gitu. Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya bahwa uang itu adalah untuk Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer. Ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar. Saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Jadi saya nominalnya 240 juta, insya Allah itu sudah saya niati dan ikhlas. Jadi per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Kita lihat nanti wait and see ke depan, ya, karena buat saya seorang Agus yang udah punya keluarga, punya istri, dia butuh menafkahi keluarganya. Bisa jadi saya pun ada kan mempekerjakan karyawan, seorang anak kecil, ibunya yang saya pekerjakan di daerah Tanjung Priuk, sampai sekarang jadi karyawan saya tapi nggak usah kerja. Setiap bulan dapat gaji dari perusahaan saya, bisa dicek. Yang namanya saya lupa ya, daerah saya sampai udah lupa itu. Jadi tiap bulan kita kasih uang. Judulnya gaji, dia di benar-benar kontrak kerja di perusahaan saya. Setiap bulan kita kasih. Kalau itu continue ya terus. Nah Agus bisa nggak saya perlakukan gitu juga? Bisa. Nggak mungkin. Ya selama saya masih ada rezeki, hati saya pun karena gini loh, saya sangat bisa membayangkan posisinya Agus, teman-teman. Orang dengan kita kadang di tempat gelap, gak ada lampu sama sekali aja nabrak-nabrak, bingung. Ngerti gak sih? Jadi saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita gak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya berani bersuara, saya kasih solusi. Solusinya apa? Yaitu tadi, cabut LP. Kenapa saya suruh cabut LP? Novi ini sudah komit sama saya. Dana ini yang saya dengar dari Novi sudah dipindahkan ke rekening yayasan. Kalau saya nggak salah nilainya sudah 1,3 miliar udah masuk ke yayasan. Terakhir komunikasi sama saya by telepon, Novi. Dia kok sampaikan ke saya, gini loh bang, kenapa saya pindahkan ke yayasan? Biar saya bisa manage dengan teratur. Saya akan kawal jadwal berobatnya, dokternya pun saya akan ini. Jadi saya kirim tim, pembiayaannya langsung dari yayasan bang, transfer terus. Jadi benar-benar lebih teratur, uang dari masyarakat itu benar-benar untuk pengobatannya sesuai apa yang diniatkan masyarakat ketika mengumpulkan donasi kepada Agus. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Novi ada dana 1,3 miliar dari kumpul masyarakat ya, donasi. Saya bantu untuk nafkahin Agus. Setiap bulan 20 juta. Periode awalnya selama 12 bulan ke depan. Jadi total 240 juta. Bukan dicicil loh. Karena saya bisa aja kasih langsung
Tapi berkaca pada pengalaman-pengalaman, saya juga ada harus preventive action. Takutnya kita kan nggak tahu karakter orang dan lain-lain. Dapat uang itu malah nanti takutnya, mohon maaf, dipegang yang lain atau apa. Saya bukannya menuduh ya, nanti amit-amit sampai ada yang warganya atau apa yang ya kita antisipasi aja lah. Jadi kalau 20 juta per bulan, saya kira itu akan lebih dari cukup lah untuk biaya makannya Agus sehari-hari. Ada kebutuhan beli perban kah, apakah bisa dipakai dana dari saya. Untuk pengobatannya Tenovi saya kawal itu nanti, karena dia sudah komit sama saya. Saya telepon, Bang, dana ada di saya 1,3 miliar. Ya, itu akan saya alokasikan betul-betul untuk ngobatin Agus, Bang. Mau kemana kayak kita cari bener-bener. Nah ini malah saya dilaporin. Novi tidak ada permintaan apa-apa ke saya. Ini inisiatif saya. Kenapa inisiatif saya? Karena saya tahu bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Jadi ini sekaligus edukasi ke masyarakat. Lu kalau nggak mentok banget, bener-bener udah hakiki banget, selesaikan aja deh, tabayun aja. Nggak usah lapor-lapor polisi. Lidik itu panjang prosesnya. Kalau ada pidana, sidik. Nanti ada mungkin terlapornya ajukan gelar khusus lah, terapik lah, apalah, panjang. Nanti sampai ke penetapan tersangka, pelimpahan ke kejaksaan, P21 nggak atau P19 bolak-balik nggak di P21-in karena berkas kurang dan lain-lain. Nanti udah P21 nunggu sidang berbulan-bulan. Aduh, udahlah. Saya pengalaman. Saya kalau nggak udah bener-bener yang hakiki banget, nggak mau saya laporin orang. Tapi kalau udah yang bener-bener ini ya diomongin nggak bisa, tabayun nggak bisa, ya buat untuk memberi pelajaran. Itu kurang lebih teman-teman. Nah, karena profesional sekali, yang abang melihat bahwa ada orang tanda kutip dia memanfaatkan dengan timbulnya nilai ini. Ya. Apakah memang itu yang abang baca? Jadi yang pertama ya saya gini ya teman-teman. Kembali lagi, saya itu point of view-nya ada di posisi Agus tadi. Saya memposisikan diri di posisi Agus. Coba benar-benar resapi kata-kata saya. Bayangin posisi Anda di posisi Agus. Masih mau nggak Anda bully dia? Masih ada hati nggak Anda bully dia? Apapun itu yang terlihat di Anda, baik buruknya Agus, Anda kira-kira punya hati nggak sih? Ngebully Agus? Saya nggak ada loh ngebully Agus, saya justru memberikan saran yang terbaik untuk Agus. Saya duga kuat orang di sekitarnya ini harusnya bisa berpikir lebih bijaksana lagi. Harusnya. Jadi mungkin ya kalau kemarin dengan adanya donasi itu sudah masuk ke rekening pribadi, betul-betul ada report pertanggungjawaban ke publik, entah dikontenin nama dia. Terima kasih teman-teman yang sudah sumbang saya. Ini Agus pakai dananya untuk berobat, Agus nggak pakai BPJS lagi. Saya kira itu publik nggak akan sampai seramai ini. Yakin saya. Cuman kan jadi liar seperti ini kan karena dari pihak yayasannya meminta pertanggungjawaban dana. Di situ ada misinformasi, pertama 500 juta, terus beda lagi, ternyata masuknya berapa, diminta mutasi lama dan lain-lain. Ini kan indikasi fraud, indikasi dugaan penyalahgunaan. Tapi ya saya nggak bisa bicara banyak soal itu teman-teman, karena saya nggak lihat langsung, saya nggak mengalami langsung, dan saya nggak tahu langsung. Saya takut salah bicara juga, saya nggak berani bicara kalau tidak sesuai data itu. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan tadi di awal, saya mengutuk keras siapapun Anda yang menyuruh Agus bikin laporan polisi, karena saya sangat yakin ini bukan inisiatif Agus. Saya sangat yakin. Kemarin aku sempat wawancara layarnya Bang, ternyata awal mulanya adanya laporan itu dari Mama Wawa, orang terdekat dari si Agus yang menghubungi salah satu lawyer via DM TikTok gitu. Nah, ya. Itu gimana nih Bang? Ya itulah makanya. Ya kalau memang benar apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman media, ya saya mengutuk keras apa yang dilakukan oleh saudara Wawa. Kalau memang terbukti benar ya, dia yang nyuruh ya. Ini zalim, saya bilang. Zalim, jahat. Orang lagi sakit bos, buat badan aja susah, matanya nggak bisa ngelihat,
disuruh ke kantor polisi bolak-balik. Logika dan akal sehat berpikirnya di mana? Apalagi kalau memang itu keluarga, dari pihak keluarga. Makanya saya bilang tadi, siapapun yang nyuruh Agus bikin LP, saya kutuk keras, saya marah. Ya, kamu kalau mau bantu orang tuh kasih solusi. Kalau nggak bisa kasih solusi, diem. Ya, kayak saya dong, berani ngomong, berani keluar duit. Ya, 240 juta saya kira cukup lah nominalnya lah. Ya, nggak ngomong doang saya. Agus sudah saya kasih info di postingan saya. Keluarganya semoga baca, dengar. Hubungin lawyer saya, hubungin tim saya. Ayo kita ketemu, ya. Kita bikin perjanjiannya, langsung saya cairkan dananya. Saya nggak ribet, asal syaratnya dong. Lu hentikan laporan polisi lu. Iya dong. Kalau laporan polisinya masih jalan, minta duit, ya namanya nggak tahu diri. Ya, lo saya nyuruh yang baik. Saya menyarankan yang baik supaya you fokus pada kesehatan you, Agus. Gak usah lagi yang namanya udahlah. Kita kalau bisa tabayun aja. Gak usah lah ribut-ribut kayak gitu. Serius, ini saya ngomong dengan sangat sadar. Bukan karena gua habis acara istighosah dan doa bersama Bapak Kapolda Banten ya. Ya, jadi memang sudah tahu prosesnya dan itu panjang gitu tuh. Bang, mungkin pendapatnya gimana Bang terkait Farhad Abbas menjadi lawyernya dari Agus sendiri yang membuat laporan, terus suara abang yang kemarin di media sosial juga sudah didengar oleh Bang Farhad dan mungkin Bang Farhad juga responnya agak sedikit kesal, mungkin seperti apa Bang? Ya kalau kesal apa enggak ya saya nggak bisa ngatur perasaan hatinya Farhad. Ya Farhad Abbas saya juga kenal, pernah ketemu ya bareng sama Pak Yusuf Hamka waktu itu, ketemu kita nggak ada masalah. Saya itu nggak pernah membenci atau memusuhi orangnya. Kadang yang saya kritisi atau apa ya mungkin aktivitasnya aja. Tapi secara personal nggak ada masalah lah. Saya nggak mau cari musuh. Saya nggak suka curang. Saya nggak suka punya musuh. Tapi kalau orang mau nganggap saya nyari musuh ya itu kan urusan dia sama hatinya. Ya kan. Kalau saya adem-adem aja kan. Ada yang kan orang kan ya bisa aja nanti saya mungkin kepleset ngomong atau salah tingkah laku. Namanya manusia bos, ada hilafnya apa-apa. Justru dengan saya menyuarakan untuk stop laporan polisinya, saya berharap Bang Farhad Abbas mendengar karena dia juga kenal sama saya. Ya harusnya Bang Farhad Abbas kan kenal sama saya juga. Mungkin himbauan saya ini bisalah didengar as a friends, as a bestie, as sahabat gitu. Oh ya boleh, benar juga nih yang dibilang Johnny. Ya kan, udahlah gua suruh si Agus untuk cabut LP biar dia bisa melanjutkan masa depan dan lain-lain gitu ya kan. Sarannya John terbaik kok dan dia kasih solusi juga ya kan. Boleh juga nih. Harusnya kan bijaknya menurut saya itu. Dia punya pemikiran sendiri, punya tujuan sendiri. Apa yang dituju oleh Bang Farhad Abbas yang tahu ya Bang Farhad Abbas sama Allah aja. Kalau saya sifatnya ya tetap menghimbau ya untuk ada orang-orang yang bisa membisiki Agus untuk fokus ke kesehatannya. Dan saya kira kalau sampai Bang Farhad Abbas sebagai PH-nya Agus bisa mengajak Agus untuk mencabut laporan polisi, pegang omongan saya, nama Bang Farhad Abbas melambung, wangi. Bikin aja konferensi pers. Hari ini berdasarkan perundingan saya dengan klien dan pertimbangan kesehatan klien saya Agus, kami akan mencabut laporan terhadap saudara Novi. Langsung pegang omongan gua, publik yang tadinya mungkin nyerang gitu, wah, masya Allah Bang Farhad, subhanallah orang baik, orang hebat Bang Farhad, wah jadi cinta, jadi sarang hiu Bang Farhad gitu langsung. Bang Farhad apa sarang hiu gitu. Saya kira kalau Bang Farhad berbesar hati bisa memberikan masukan positif ke Agus untuk mencabut LP, itu akan jadi suatu gebrakan besar di masyarakat. Seorang Farhad Abbas hero. Wah. Terus lagi live Bang, sama Bang Farhad. tadi apa? Tadi malam Lagi juga live.
Mana? Agus sama Sekarang? iya. Oh. Oke, tadi dia bilang dia ikhlas kan ngebalikin duit yang donasi itu ke Yayasan Novi demi menghindari hujatan netizen. Tapi belum ada bahasan dia mau cabut laporan. Apa kita menolong status Agus sendiri Bang menurut Bang John? Ya, kalau saya pribadi, area saya adalah saya mintanya Agus cabut LP. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang nyuruh saya. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya Muslim. Saya berani bersumpah ini tidak ada satupun, saya nggak bisa diatur-atur. Saya orang nggak bisa diatur-atur, saya mandiri. Saya nggak bisa disuruh-suruh. Tolong dong, enggak. Kalau kata hati saya enggak. Kalau hati saya enggak. Mau siapa yang nyuruh juga, kalau berlawanan dengan hati saya enggak. Saya idealis orangnya. Jadi kalau saya melakukan itu ya benar-benar murni dari hati saya. Saya melihat, saya petakan ini, oh ini masalahnya ini. Wah ini nggak bisa, solusinya dia berobat aja, fokus ke pengobatan. Nah gimana ya, coba ya gua akalin, coba gua kasih iming-iming duit. Siapa tahu dia bersedia untuk mencabut LP kalau saya kasih reward, ya kan kita nyuruh orang hargain dong, ya kan, kasih reward, ya kan. Punishmentnya apa? Ya gua nggak kasih duit kalau lu nggak cabut LP 7 hari ke depan, ya dong, kayak gitu aja. Jadi ya kembali lagi teman-teman. Apa yang saya sampaikan, apalagi udah saya share di media sosial saya anti hoax, anti PHP. Sudah banyak datanya yang saya benar-benar saya bilang bantu ya bantu. Kalau yang kemarin si siapa yang mau saya modalin 5M itu nggak jelas sampai sekarang. Si siapa Peggy, nggak ada kabar sampai sekarang. Gimana masa gue udah mau siapin duit modal 5M mau bukain perusahaan dan lain-lain, dijawab songong begitu. Hubungin gua juga enggak, nelpon gua, DM gua cek sampai DM gua gak ada masuk sampai sekarang. Ya sudah bagus tawaran gua. Semua kan ada titik batas kita tunggu, masa sampai kiamat kita tunggu kan gitu. Soal Bang Farhan juga mau mengaudit uang yayasan dari Novi. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Saya kira Novi juga nggak keberatan. Novi sampaikan ke saya. Jadi gini ya teman-teman, kalau orang bersih, orang yakin, jadi gini, saya habis mandi, pasti badan saya wangi dong. Kalau saya ketemu teman-teman deketan, saya juga pede, saya habis mandi kok. Gak perlu khawatir Anda akan bilang, lu bau, karena gue habis mandi kok, wangi. Sama kayak John LBF, ada yang bilang, oh penampung dana koruptor, cuci duit. Nyuci duit caranya gimana, ajarin gue. Gak ngerti gue semua bisnis gak ada investor. Karena gue bersih, gue percaya diri dan gue silakan PPATK, KPK, cek rekening gue Hendri Kurnia Adi. Oh, nama asli gue Hendri Kurnia Adi, cek ada nggak di 1 rupiah pun cuci duit. Karena kita bersih, makanya kita berani. Sama seperti halnya Novi. Novi itu sampaikan ke saya, yakin Novi berani diaudit ya? Berani bang, ngapain gue takut? Orang gue nggak pakai duit 1 rupiah pun kok. Gue juga ada usaha bang untuk yayasan itu benar-benar murni untuk dari dapat pendapatan yayasan. Yayasan itu kan non profit bang. Gue juga tahu bikin yayasan itu non profit. Jadi dia juga bersedia kok welcome. Malah bagus dong kalau Farhan audit, Novi bersedia. Jadi publik terang benderang. Dirahasiasi aja, nggak apa-apa. Saya mendukung idenya Bang Farhan, bagus itu. Iya. Dan tapi ya selain dukung audit, saya dukung segera lah itu suruh cabut LP bang, kliennya bang. Ya, masa abang nggak kepingin kliennya dapat duit dari saya 240 juta bang? Ya, bang, lumayan bang. Meluruskan sedikit. Nah, malah juga Bang Farhan tadi bisa benar-benar jadi hero. Pertama, dia suruh aku cabut LP nih. Diumumkan, panggil teman-teman media semua. Saya hari ini memerintahkan aku untuk cabut LP karena ya pertimbangan kesehatan dan lain-lain. Tepuk tangan publik semuanya. Terus yang kedua, Agus akan berterima kasih. Terima kasih ya bang. Gara-gara abang kemarin dampingin saya bikin LP, saya jadi dapat duit dari Bang Jo. Iya dong. Semua hal itu pasti ada. Everything happen for a reason. Kita ambil positifnya. Kalau sudah terjadi, dia sempat pikir ya udah qadarullah seperti itu. Tapi kan masih ada ikhtiar kita untuk bagaimana membuat semuanya jauh lebih indah, damai. Untuk meluruskan Mas, sebelum niat abang untuk memberikan 240 juta yang mungkin dengan rules yang akan nanti abang minta, meluruskan apakah sebelum niat abang ini memberikan 240 juta abang sudah memberikan donasi pada saat donasi terbuka itu bang? Oh iya. Sekarang abang kecewa dengan
Kalau kecewa enggak, namanya kita sudah kasih kan ikhlas. Kalau kecewa sih sama sekali enggak. Dan saya juga minta teman-teman yang sudah memberi donasi ke Agus, tunjukin yuk kita berdonasi secara ikhlas. Jadi kalau boleh jujur, saya menolak petisi. Karena apa yang sudah kamu kasih gak boleh diminta lagi. Lu udah kasih, ibarat lu, sorry ya, ini yang mengeluarkan ide petisi ini, saya bilang bodoh. Sorry nih, yang mengeluarkan ide petisi untuk duitnya dibalikin ke pemberi donasi, saya bilang bodoh. Mohon maaf, saya ngomongnya agak keras. Karena emang bodoh. Ini sama aja kayak kamu nyumbang di masjid Kota Amal, terus tuh congkel, aduh, kayak kebanyakan deh, ternyata gue habis gue kasih, gue gak bisa makan nih. Tuh congkel lagi kotaknya, yang ada apa? Maling itu. Ya dong, udah lu kasih kok, udah lu masukin, terus lu minta balik, kalau lu ambil secara paksa kan, jatuhnya paksa ini. Menurut saya ini ya. Jadi saya kira petisi itu saya John Albert menolak keras. Sudah, kalau sudah dikasih, apa yang sudah kita kasih ke orang, ya sudah itu miliknya dia. Kan sudah ada titik terang, ditemu bahwa Agus pun sudah memindahkan dananya ke yayasan. Tinggal sekarang ini sebenarnya masalah sederhana banget. Ini masalah sangat sederhana banget. Dudukin bareng, kalau boleh saya jadi penengah deh. Ya kita duduk bareng, saya jelasin, saya bantu untuk mediasiin, ya. Agus saya kasih duit bulanan buat hidup. Novi bayarin pengobatan dari duit dan yayasan. Masalahnya di mana? Ini masalah ini bukan benang kusut. Ego sama ego, dan ada mungkin ego yang orang punya kepentingan. Ini saya kasih tahu Anda ya, yang punya kepentingan di balik kasusnya Agus ini, lo hati-hati, lo jangan zolim, ntar amit-amit lo mata lo kena air keras, lo baru tahu rasanya. Mohon maaf nih, saya ngomongnya agak keras nih, karena ya saya kesel. Orang udah susah ketiba masalah, ya ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak bisa berpikir bijaksana dalam menghadapi situasi. Dan saya sampaikan untuk netizen, ada komen-komen, pantas lu kena air keras, pantas lu ini, lu bisa ngomong itu karena lu nggak ngalamin. Kalau kamu ngalamin di posisi Agus, betapa gelapnya dunia. Kalau Agus bilang depresi, aku sedih, itu real. Coba bayangin posisimu di Agus. Kalau kamu bisa empati, jadi jangan simpati kalau lihat orang, kasihan. Empati, ikut merasakan penderitaan orang, ikut memposisikan. Kayak lu lihat di jalan ada orang sakit kusta, geser, lu bayangin dia jalan dari mana ya, terus kakinya diseret-seret ya, otomatis lu tanpa pikir panjang lu ambil kantong lu ada duit berapa, karena empati. Tapi kalau lu cuma simpati, kasihan. Jadi saya minta masyarakat juga, netizen khususnya, kasihlah empati lu pada kondisi Agus. Gak boleh dibully, kasihan. Kita juga punya keluarga, kita juga punya keturunan. Jangan sampai komen-komen jahat kita hari ini itu dicatat sama Allah, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba nanti kita lah, atau anak keturunan kita lah, jadi flashback. Ingat, dulu gue pernah hujat Agus, ya Allah, ampuni ya Allah. Sekarang gue kena musibah kayak begini. Ayo lo. Kalau gue nggak berani ambil resiko itu, kita hidup yang lempeng-lempeng aja. Bang, Novi cerita masih soal kekecewaannya terhadap Agus. Sejauh ini ngobrol sama saya melalui WhatsApp, dia tidak mengeluarkan kalimat kecewa. Sejauh ini. Saya nggak tahu ya perasaan di Kota Novi, karena saya nggak deket, baru kenal. Saya itu pun juga saya dapat kontaknya dari Bang Denny Sumargo. Saya DM Bang Densu bilang saya izin dulu. Setelah itu katanya sudah diizinin Bang John, akhirnya dikirim. Akhirnya saya kontak, saya telepon juga di depan istri saya itu di rumah. Mak, gue telepon Novi ya, istri saya juga dengerin. Jadi selama pembicaraan saya ingat betul apa yang dibahas. Tidak ada satupun kalimat dia kecewa sama Agus. Jadi ini masalah miskomunikasi. Sudah, jangan dibikin heboh lagi, jangan dibikin rame lagi, karena Agus mungkin saat ini belum bisa melihat, tapi dia bisa mendengar, teman-teman. Jangan sampai mulut-mulut jahat kita atau komen-komen negatif kita
didengar Agus, amit-amit dia sampai makin depresi, terus berpikir pendek, apa nggak kasihan? Ini situasinya adalah orang yang Anda bully ini adalah orang yang sedang mengalami titik nadir kehidupan, dia kehilangan penglihatannya. So, saya mengajak seluruh netizen, masyarakat Indonesia bijak, jangan tabur karma buruk, sehingga nanti amit-amit kita atau keluarga kita dapat karma buruknya. Yang bener-bener aja lah, ya nggak usah ngebully, nggak usah ngehujat, toh kita sama-sama pendosa semua. Bang, dari saya Bang, pesannya buat Agus dan juga Farhad mungkin dari Bang Jon. Oke, jadi ya pastinya saya John LBR mengajak Agus, saya yakin Agus sudah tonton video saya, apa yang saya sampaikan di sosmed untuk mengimbau bahwa proses laporan polisi ini panjang, rumit, ya kan? Saran Om John buat Agus fokus saja ke kesehatan, cabut LP-nya. Masih ada waktu kurang lebih 5 hari ke depan, ya, supaya dapat, karena kalau sudah lebih dari 5 hari aku nggak dapat duit dari saya, ya, karena deadline yang saya kasih cuma 7 hari ke depan dari tanggal postingan saya kemarin. Jadi itu, dan yang kedua, Farhad Abbas ini saya kenal baik, saya ketemu. Bang Farhad ini orang yang visioner, orang yang memang punya hati untuk mau membantu masyarakat. Ya, saya yakin Bang Farhad akan bisa lebih bijaksana memberikan advice sebagai PH kepada Agus untuk segera mencabut laporan polisinya. Saya garansi 1.000.000%, namanya Bang Farhad langsung naik wangi. Orang langsung, aduh, idola gua Bang Farhad, panutan gua Bang Farhad, bisa nyuruh Agus cabut LP, Masya Allah. Udah, pasti akan dibanjiri komen-komen positif baik untuk Bang Farhad dan juga Agus. Ya, sekali lagi untuk keluarganya Agus, kalau lu nggak bisa kasih solusi apa-apa, jangan ngompor-ngomporin yang negatif. Kasih support yang positif, doakan Agus, dampingi Agus. Kita semua sama-sama berdoa tujuan satu. Insya Allah ada jalan dari Allah, Agus bisa melihat lagi. Jangan bilang, berarti ini bener nih, dia dulu arogan nih, makanya sampai disiram nih sama karyawannya nih, gini-gini. Siapa lu yang gak pernah marah? Siapa lu yang gak pernah berbuat salah? Saya tantang, siapa yang gak berbuat dosa di dunia ini boleh hujat Agus. Kalau masih punya dosa, jangan hujat orang, jangan bully orang, apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit, matanya gak bisa ngelihat. Jadi sekali lagi nih, saya tantang orang yang benar-benar merasa gak punya dosa di dunia ini, orang suci, saya izinkan hujat Agus, plus saya kasih 1M. Benar-benar buktiin ke saya, lu gak punya dosa, ya, terus hujatlah Agus. Saya kasih bonus lagi 1M dari John LBR. John LBR kalau ngomong bukannya asal jeplak, ada duitnya gua 1M mah kecil, ya, itu ya teman-teman ya. Jadi bukannya apa-apa, ini sindiran sarkas keras lah buat orang-orang yang suka masih ngebully. Padahal dia nggak ngaca, dirinya aja banyak dosa. Ngapain menghujat orang? Apalagi orang yang dalam kondisi sedang mengalami desperate banget, depresi berat dalam hidup. Kadang kita mohon maaf ya, bukan saya ngecil-ngecilin, beda-bedain ya. Kadang kuping kita kalau lagi sakit, nggak bisa dengar, masih melihat indahnya dunia. Cuman kalau udah mata teman-teman, aduh, jangan sampai ya Allah, amit-amit, jangan sampai gua, anak keturunan gua mengalami hal seperti itu. Itu udah, ya mohon maaf kalau saya udah meninggal mati aja, nggak bisa ngeliat dunia. Apalagi indahnya dunia bisa kita lihat. Oke? Bang Jon, terakhir Bang Jon, dari tadi kan Bang Jon seperti mencurigai atau seakan-akan ada orang di belakang ini semua. Oh iya pasti. Jika orang tersebut muncul atau ketahuan semua Bang Jon, mungkin apa yang mau Bang Jon? Ya kalau bisa kesempatan ngomong ya, gua sadarkan dia lah, gua kasih tahu, nggak boleh kayak gitulah. Jadi orang nggak boleh menghasut, nggak boleh menjerumusin, ya nggak boleh nyuruh orang masuk jurang, bikin orang bolak-balik kantor polisi dia lagi nggak sehat badannya, ya nggak mungkin gue tempeleng, kita gue masuk penjara tempelengin orang, ya kan, paling gue semprot lah, gue marahin lu, ya kan, masa lu suruh orang bikin LP, nah jalanannya mesti dituntun,
Pintu masuk aja nggak tahu dia. Pintu masuk Polda di mana? Masuk ruangan penyidik di mana? Nggak tahu, mesti dituntun. Apa nggak ngerepotin dia, ngerepotin orang yang nuntun? Ya kalau yang nuntun lagi udah makan, belum, atau kebelet kencing, atau apa gimana, apa nyusahin orang. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir dulu. Jangan dilakukan dulu baru mikir. Itu nggak bener. Mikir dulu baru dilakukan. Timbang-timbang dulu baik dan buruknya baru dilakukan. Gitu. Bang, terakhir lagi bang. Ada upaya nggak untuk Abang nih nemuin si ini apa Agus ini untuk face to face bang? Artinya kan ketika Abang nemuin kan pasti nanti akan ada omongan-omongan yang kena ke dia. Ada upaya nggak bang? Gini teman-teman, saya bercermin, saya berkaca. Saya ini cukup sifatnya melempar bola. Karena dalam hal ini bukan saya butuh. Ya. Saya alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sampai hari ini orang masih ingat saya, masih kenal saya. Video saya masih ditonton jutaan orang. Follower saya naik terus. Jadi kalau saya yang begitu, saya takut, khawatir dikira Bang John mau pansos. Jadi saya kira dengan saya umumkan di sosial media saya kira itu sudah lebih dari cukup, dan pasti sudah temennya atau dianya udah nonton. Ya, tinggal saya tunggu dong, bola sudah saya lempar, dia ambil nggak bolanya, terus temuin saya nggak atau hubungin saya nggak. Ya dong, lo sekarang ada orang berbaik hati kan, saya bukannya bilang saya baik ya, cuma niat saya baik loh. Mau kasih duit asal lo ada 2 poin, selain duit saya kasih dia untuk bed rest, fokus ke kesehatan, kan 2 bonus yang gue kasih. Tapi kalau orangnya nggak mau atau masih dikekep sama orang-orang yang hatinya masih jahat, kita nggak tahu. Sehingga dia nggak mau cabut LP, gas terus. Saya pribadi, bukannya saya mendahului ya, ini semua kewenangan ada di polisi. Saya kira kalaupun itu dilanjut nggak jalan. Menurut saya loh ya, saya bukan polisi, bukan penegak hukum. Ya maksudnya apa sih pasalnya? Itu harus RJ juga, harus restoratif justice. Perintah Kapolri bos, mana berani Kapolda nggak RJ-in, Dirkrimum nggak ngajin, Dirkrim khusus nggak RJ-in, harus RJ dulu. Kalau udah RJ, udah ketemu, biasanya udah maaf-maafan selesai, ya kan? Berat lah, panjang lah, mendingan nggak usah dilanjutin. Saya udah pengalaman, jadi kalau saya ngomong itu karena saya menguasai, gitu.